ini tiang dari batu. Menurut cerita ada 12 tiang batu. Sebagian besar ada terkubur di lapangan besar ini. Cuma satu ini yang terlihat masih ada di sini. Bapak ini kira-kira usianya seberapa tahun? Usianya sampai sekarang saya sendiri tidak tahu. Ini sudah bertahun-tahun. Mungkin sudah ada satu atau dua batu. Ini tiang rumah. Jadi terus di sini ada terlihat ragam hias ya. Sabar Ragam Pak. hias. Wen, mundur dikit. Ini ragam hias ini Wen. namanya fou. Fou itu di masyarakat Sentani itu ragam hias ini dipakai dalam bentuk melingkar, itu adalah ikatan kekeluargaan atau kebersamaan. Jadi kita ini dalam hidup berkeluarga itu saling mengikat. Mereka tanggai dengan ya. Dengan kakak laki-laki lagi. Ya, ini ukiran ini melingkar ini. Lihat sini lagi Bapak. Ukiran melingkar ini namanya fou. Fou ini itu adalah di dalam bahasa Sentani sebenarnya itu kandung kami binatang, bola itu. Kandung kami ini dipakai untuk anak-anak main. Kalau kandung kami begitu kita untuk potong babi, pasti ada kandung kaminya pakai tiang terus bulat, bentuknya bulat. Makanya bentuk bulat ini disebut fou. Tetapi kalau diukir di sini, ini ukiran namanya memang fou, tapi punya makna keterikatan rasa kekeluargaan atau persaudaraan. Dan ini biasanya diukir di tiang rumah kepala suku. Karena kepala suku adalah tempat di mana warganya berkumpul untuk berembuk membicarakan sesuatu yang terkait dengan mereka punya kehidupan. Dari sini. Jadi ini lambang kebersamaan, lambang kekeluargaan. Sentani sangat terikat dengan hubungan kekeluargaan. Itu diukir di tiang rumah. Nah, ini tiang rumah. Bapak, apakah di batu ini saja atau lambang ini ada di rumah-rumah Di sekarang? mana-mana saja di setiap seluruh Sentani ini makna terukir di setiap kepala suku di seluruh Sentani. Jadi ini lambang kekeluargaan dan kebersamaan untuk orang suku Sentani. Ya, ini di batu. Sebentar nanti kamu lihat lagi ada tiang rumah yang peninggalan yang baru saya ketemu 2 tahun lalu. Saya ada kasih berdiri di situ supaya kamu lihat lagi, ternyata ukirannya sama juga. Ini lambang supaya kita hidup itu harus damai sejahtera. Jadi orang Sentani itu orangnya hidup damai sejahtera. Kalau ditemukan sejak kapan? Ini waktu saya lahir, negara ini sudah tertanam di sini untuk bertahun-tahun yang lalu. Tahun lalu sudah tertanam di sini. Saya tidak tahu. Sudah ada. Yang ini sudah ada dan sampai sekarang dia tetap ada di sini. Waktu air naik banjir. Air naik, dia sempat terendam dengan batas dari kepalanya ini sekitar 1 meter. Ini batas air naik ini ada. Ya sekitar 60 cm. Tertutup air waktu banjir. Ya, terendam ya. Tertutup. Air naik ini 260 meter dari ukuran yang sekarang ini. Sekarang kita datang ini air sudah turun sangat rendah. Waktu air naik ini kita semua ini ada berdiri di dalam air. 260, saya sempat ukur. 2 meter 60 cm air naik. Ini batasnya ini. Air naik. Dan itu terdaset yang pernah ada di Danau Sentani. Di Danau Sentani air naik itu tanggal 16 Maret 2019. Musibah datang dan air naik terlalu tinggi. Saya tanya ke orang tua, katanya ini belum pernah terjadi seumur umur kami. Tapi ini untuk pertama. Dan batu ini terendam sekitar
60 atau 70 cm terendam bawah air. Ukiran atau ragam hias yang sama ada di tiang rumah peninggalan moyang yang baru saya temukan 2 tahun lalu. Pak Kori, apakah simbol ini masih dikenal oleh diceritakan kepada generasi muda sekarang? Kami menceritakan ke generasi sekarang dalam arti saat kami bersama-sama untuk di saat kami mendidik anak-anak untuk apa, bahwa hidup di dalam kebersamaan kekeluargaan harus dijaga. Karena simbol ini moyang kita sudah mengukir di dalam mereka punya ragam hias. Itu adalah tuangan jiwa mereka bahwa kehidupan kebersamaan itu penting, dan itu kami ceritakan kepada anak-anak. Kiraan ini sekarang masih lestari. Ragam hias ini masih ikatan kebersamaan, ikatan kekeluargaan, hidup di dalam damai sejahtera, itu haleluya. Oke. Saya cuma dapat satu waktu orang bangun ini rumah ini, terus anak-anak pakai linggis waktu mau gale, terus tertahan linggisnya, terus saya bilang gale itu pasti tiang berukir. Nah lurus saja yang bicara. Padahal orang yang kolektor tiang-tiang rumah ini dia datang cari seluruh pulau ini, keliling ini 2 minggu. Terus sempat saya marah dia. Saya bercerai dari jembatan itu. Ini aset Pulau Aceh. Kau datang kalau bawa terus nilai dari Pulau Aceh itu seperti apa? Apa yang kami punya tinggalkan di sini, jangan bawa pergi. Ternyata yang rumah ini ada di sini, di pinggir ini saja. Ya, dia carinya di sekeliling ini. Saya marah dan dia pergi. Itu setelah 2 minggu dia cari tidak dapat hasil. Dia pergi. Hari kedua anak-anak bangun rumah terus pakai linggis untuk tanam tiang begini, terus tertahan di tiang ini. Saya bilang itu pasti kayu berukir. Gale, nah bos, tidak, saya bilang gale. Ternyata betul. Tiang berukir itu 2 tahun lalu saya dapat dia di sini. Ya, 2 tahun. Dia mengendap 2 tahun lalu, ini tanggal 17 Agustus kemarin ini. Kayaknya belum bilang. Wih, bisa mencatat. Tidak, gambar dia begini, ornamen. Oh, Kayu besi. Logat Papua bilang kayu besi. Yoniki. Ya, dapatnya 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Ini kepala kampung yang meresmikan ini sebagai monumen Ohei Lestari Budaya. Ohei ini pulau ini lestari budaya. Jadi apapun barang-barang yang budaya tidak boleh dijual sembarangan, tetap kita harus lestarikan dengan barang ini. Ya, Ohei Lestari Budaya. Ini tidak tahu bikinnya kapan. Yang rumah. Ya. Mungkin kakak bisa maju pegang dia kakak. Ada yang mau gunting? Kater kasih lihat kah? Ada kah? Cuma mau potong itu tali tuh supaya. Ya. Ternyata kamu jalan tanpa persiapan, diserang musuh kamu mati.
Oh ada juga pakai kunci motor di kapan? Siap. Antara sudah cara ya. Kita lihat. Sorry, ini masih teman-teman. Makasih. Iya Pak. Yang ribut nanti masuk suaranya ke foto. Belajar bahasa lain cuma 3 huruf itu 4 huruf. Ya, ini kita tahu tadi bahasan. Tolong fotokan saya. Oh, tadi tuh ini. Tabe. Ada bahasa-bahasa. Uyu, bismillah. Pas masker itu. Iya, jiprat sumpah anjir. Iya, kalau ada orang